Dia adalah Diosa, gadis cantik yang ahli menjahit. Dia menjadikan keahliannya sebagai pekerjaan utama untuk mendapatkan uang demi kebutuhan sehari-hari. Sementara gadis ini bernama Claudia. Dia adalah sepupu sekaligus keluarga satu-satunya yang dimiliki Diosa. Dia sangat bahagia karena dia diterima di Universitas Negeri di Manila. Mendengar Claudia bisa berkuliah di kota, Diosa sangat bahagia. Mereka berdua memang berencana pindah ke kota dan mencari kehidupan yang lebih layak. Mimpi keduanya akan terwujud dengan tinggal di kota. Setidaknya itu yang ada di pikiran mereka berdua. Saat Claudia pamit untuk mengurus beasiswa di balai desa, Diosa yang merasa insecure melihat medali yang diperoleh Claudia. Dia memang putus sekolah sejak sekolah dasar karena bisu akibat kecelakaan yang menimpanya. Karena ada sesuatu yang tertinggal di rumah, tanpa Claudia kembali, dia melihat Diosa tengah bercermin. Dia lalu memeluk sepupunya itu sembari berkata, Diosa lebih hebat darinya dalam hal mencari uang. Jadi tak perlu sedih jika tak berprestasi di sekolah. Diosa merasa tenang, apalagi saat teringat sebentar lagi mereka akan pindah ke kota dan memulai hidup baru. Claudia membantu Diosa membawa gorden hasil jahitan Diosa untuk dijual ke orang-orang. Dari situlah mereka mendapatkan uang untuk makan. Saat ada pelanggan yang membeli gorden, Claudia mendengar akan ada pasar malam yang akan diadakan di desa mereka. Dia lalu memberitahu Diosa. Mendengar itu, Diosa sangat senang. Mereka memutuskan untuk mengunjungi pasar malam itu dengan hati yang gembira. Tak henti-hentinya mereka berdua tertawa bahagia saat tengah berada di pasar malam. Mereka tampak menikmati saat berkeliling melihat-lihat wahana yang ada di sana. Seorang pria memandang dua gadis itu dari kejauhan. Nama pria itu Arnold. Sementara Diosa dan Claudia mengagumi wahana kincir angin. Diego menyapa dan bertanya apakah mereka akan naik wahana itu. Claudia menjawab, dia tak punya uang untuk membeli tiket. Dioga yang nampak tertarik berkata keduanya boleh naik wahana dengan gratis. Nampak keduanya senang, bisa bermain tanpa harus mengeluarkan uang. Saat sudah selesai, Claudia dan Diosa pamit pada Diego. Saat itu tak sengaja baju pria itu tersangkut kawat dan sobek. Claudia langsung berkata itu tak masalah. Diosa bisa memperbaiki baju itu karena dia adalah penjahit terbaik di desa ini. Claudia juga memberitahu Diego, meski Diosa tak bisa berbicara, namun dia masih bisa mendengar dan membaca. Jadi Diego tak perlu sungkan untuk berkomunikasi. Setelah itu mereka pamit, sembari berterima kasih sudah ditraktir bermain. Saat akan pulang, tak sengaja kedua gadis itu melihat Arnold tengah berduaan dengan Ratu Ular. Ada adegan yang unik yang mereka berdua lihat. Saking asiknya melihat Arnold beraksi, tak sengaja Claudia terjatuh dan mungkin saja Arnold melihat mereka. Keduanya lalu memutuskan untuk segera pulang. Saat di rumah, Claudia tidak bisa tidur. Dia memikirkan apa yang tadi Arnold lakukan. Dia melayang. Dia membuat dirinya merasa terbang diam-diam. Setelah merasa puas, dia tersenyum malu lalu mencoba untuk kembali tidur. Pagi harinya, Claudia melihat Diego yang datang ke rumah mereka untuk menjahit pakaian yang sobek semalam. Claudia mempersilahkan Diego masuk sembari dia akan ke dapur. Diego langsung menyapa Diosa. Dengan senang hati Diosa akan memperbaiki baju Diego. Namun keduanya salah tingkah. Ada perasaan aneh di antara mereka. Itu juga yang menyebabkan Diosa tak fokus dan membuat tangannya terkena jarum. Diego dengan cepat mengisap darah yang keluar dari telunjuk Diosa. Perasaan suka mulai timbul di antara keduanya. Namun saat mereka saling salah tingkah, Claudia mengagetkan dengan membawa buah. Mereka berdua semakin salah tingkah. Mereka bertiga memutuskan untuk jalan-jalan keliling desa. Di sana mereka saling bercerita tentang latar belakang masing-masing. Mendengar cerita Diego membuat Diosa semakin kagum dengan pria yang ada di sampingnya. Claudia paham betul perasaan sepupunya saat itu. Terlihat jelas dari raut wajah dan mata Diego dan Diosa. Memang mereka nampak jatuh hati. Saat malam hari, Diego mengajak kedua gadis itu untuk berjalan-jalan ke pasar malam. Di sana Diego juga ingin melihat Ratu Ular tengah beraksi. Claudia tak ingin menonton karena dia takut ular. Dia memutuskan untuk menunggu saja di luar, sementara Diego dan Diosa menonton pertunjukan. Saat tengah menunggu, Arnold mendekati Claudia yang sendirian. Dia ingin berkenalan. Awalnya Claudia menolak Arnold, namun pria itu sangat pro, membuat Claudia luluh dan membuka pertemanan untuk Arnold. Diego dan Diosa bersenang-senang. Claudia pun demikian. Dia mulai nyaman berada di dekat Arnold yang nampak memanjakannya. Malam itu terasa hangat dan bahagia bagi Diosa dan Claudia. Mereka benar-benar menikmati karnaval yang ada di desa mereka. Saat tengah ngobrol-ngobrol, Arnold mengajak Claudia untuk bekerja di pasar malam itu. Nampak Claudia tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan Arnold, karena dia memang membutuhkan untuk tambahan biaya sekolah. Saat asik ngobrol, Claudia melihat Diosa dan Diego berjalan mengarahnya. Claudia memperkenalkan Arnold pada Diosa, namun Diego yang melihat bosnya nampak canggung. Arnold merayu Claudia dengan memberinya boneka beruang besar. Setelah itu kedua gadis itu pulang. Dari kejauhan Ratu Ular nampak melihat Arnold. Arnold hanya memberikan isyarat tak ada masalah. Keesokan harinya,
Claudia pamit pada Diosa untuk kembali mengurus beasiswanya. Saat yang sama Diego datang mengunjungi Diosa. Claudia memintanya langsung masuk sembari dia pergi. Diosa menunggu Diego di depan kamarnya. Diego datang dan memegang tangan Diosa. Mereka terbawa suasana dan terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Keduanya saling berbagi rasa satu sama lain dalam kebahagiaan. Malam hari, saat Claudia dan Diosa tengah jalan-jalan di pasar malam, Claudia memberitahu Diosa kalau dia tidak mendapatkan beasiswa karena telat mengurus. Nampak dia kecewa. Saat yang sama Arnold datang memberikan Claudia hadiah berupa tas yang katanya bisa dipakai ke Manila untuk kuliah. Namun Claudia berkata itu tidak lagi karena dia tak jadi kuliah karena beasiswanya gagal didapatkan. Arnold mengambil kesempatan dan langsung menawarkan kembali pekerjaan di karnaval. Nampak Claudia dan Diosa senang dengan kesempatan kerja di pasar malam. Saat Arnold pamit menerima telepon, Ratu Ular dan temannya melabrak Claudia dan Diosa. Dia memperingati keduanya untuk tidak menerima tawaran Arnold untuk kerja di sana. Ratu Ular berkata kedua gadis itu akan menyesal jika bekerja di sana. Nampak Claudia tak terima dengan apa yang dikatakan Ratu Ular. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya. Untung Diego segera datang dan melerai, meminta Ratu Ular pergi, lalu menenangkan Claudia. Keesokan harinya, Diego dan Diosa menikmati hubungan mereka di tengah padang rumput. Setelah berenak mantap, Diosa berterima kasih pada Diego yang mau menerima keadaannya. Nampak keduanya sangat bahagia. Mereka berdua berjanji akan bersama selamanya tanpa ada yang merasa tersakiti. Itu membuat mereka semakin jatuh cinta. Malam hari, di pasar malam, Arnold terlihat melakukan transaksi dengan seorang pria yang baru saja keluar dari tenda kerucutnya. Sempat Claudia merasa bingung dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun Arnold berkata akan menjelaskan semua di dalam tenda. Saat di dalam tenda, Arnold memberikan hadiah berupa ponsel pada Claudia. Itu membuat gadis itu merasa senang dan langsung memeluk pria yang ada di depannya. Arnold memeluk Claudia sembari berbisik lembut, ingin berenak mantap dengannya. Claudia hanyut dan menerima tawaran sentuhan lembut Arnold. Mereka berdua lalu melakukannya dengan senang. Keesokan harinya, Arnold membawa Claudia untuk bertemu kru lainnya. Di sana dia menginformasikan kalau kini Claudia akan memegang kasir di karnaval. Setelah itu dia pergi. Saat itu Ratu Ular kembali sewot dan memperingati Claudia. Kenapa Claudia menerima pekerjaan yang akan dia sesali? Setelah itu dia kembali bersiap-siap. Claudia masih nampak percaya diri. Saat yang sama, Kai, teman Ratu Ular, memberikan dukungan pada Claudia untuk tidak memperdulikan apa yang dikatakan Ratu Ular. Kai meminta Claudia untuk menikmati saja pekerjaan yang sudah Claudia pilih. Dia juga sempat menggoda Claudia yang belum mengerti apa yang dimaksud Kai dan Ratu Ular tentang pekerjaan di karnaval. Setelah mereka kenalan, Kai pamit karena dia dipanggil oleh Arnold. Rupanya Kai juga bekerja sebagai penghibur pria hidung belang yang datang ke karnaval untuk mencari wahana spesial. Di tempat lain, Arnold yang tengah duduk di dalam tenda disamper oleh Claudia. Di sana Arnold meminta Claudia untuk melayani seorang pria yang ingin bermain wahana spesial. Sontak Claudia menolak. Rupanya ini yang dimaksud oleh Ratu Ular dan Kai tentang pekerjaan plus di karnaval. Claudia tak dapat menolak apa yang dikatakan Arnold, karena Arnold mengancamnya dengan video rekaman saat mereka berenak mantap. Mau tak mau Claudia menuruti apa yang dikatakan Arnold. Saat di rumah, Diosa senang melihat Claudia kini punya ponsel. Claudia hanya berkata itu dia dapatkan karena kini dia bekerja di karnaval. Merasa ada yang tak beres dengan karnaval dan Arnold, yang terlalu mudah mencairkan uang pada karyawan. Diosa meminta Claudia untuk tidak bekerja di karnaval. Namun karena ancaman video Arnold, dia tak bisa berhenti dari pekerjaan di karnaval. Dengan alasan dia sudah capek makan nasi dan kopi. Dia ingin keluar dari kemiskinan. Diosa nampak marah dan kesal. Namun Claudia tak mau mendengar apa yang Diosa katakan. Saat malam hari, dengan diam-diam Claudia keluar rumah dan pergi bekerja di karnaval. Saat di karnaval, Arnold memintanya untuk melakukan kerjaannya. Dengan terpaksa Claudia mengikuti semua yang dikatakan Arnold. Karena ancaman video itu, keesokan harinya, Diego datang ke rumah. Mereka hendak mengajak Diosa jalan-jalan. Nampak Diosa sangat bahagia menjalin hubungan dengan Diego. Malam hari Claudia terlihat menggoda Arnold yang terus melihatnya. Claudia seolah mengajak Arnold untuk berenak mantap. Melihat kode dari Claudia, Arnold pun mengikuti kemana Claudia pergi. Rupanya benar, Claudia ingin menjebak Arnold dan mengambil HP yang berisikan video tentang dirinya. Namun Arnold terlalu pintar untuk Claudia. Dia sudah tahu apa maksud Claudia. Dia pun menyimpan ponselnya di tempat yang aman. Claudia kesal lalu dia pergi meninggalkan Arnold. Dengan tertawa meledek, Arnold terlihat senang. Claudia sangat marah dan keluar dari tenda. Saat berjalan pulang, si Ratu Ular tertawa padanya seolah mengejek atas apa yang sudah terjadi pada Claudia. Gadis itu nampak merenung seolah merencanakan sesuatu. Dan benar, dia melakukan hal yang di luar dugaan siapapun. Saat tengah berenak mantap dengan pelanggan, dia sempat merekam aksi mereka. Dia lalu memeras pelanggannya untuk mendapatkan pemasukan lebih. Hari berikutnya, Diosa terlihat menemui Arnold di dalam tenda. Dia datang ke sana karena Arnold memintanya untuk membuat celana. Saat tengah mengukur celana, Arnold membuat hal yang tidak baik.
Itu membuat Diosa kaget dan mempercepat pekerjaannya. Saat Arnold hampir berbuat tidak pantas pada Diosa, untung Claudia datang memergoki Arnold dan segera membawa Diosa pergi dari tempat itu. Arnold hanya tersenyum melihat tingkah keduanya. Saat malam hari, Arnold mengancam Claudia untuk melakukan hal yang baru lagi. Awalnya Claudia tak mau, tapi Arnold terus mengancam. Selain itu dia juga memberikan tip besar pada Claudia, membuat gadis itu menerima pekerjaan aneh baginya. Pelanggan lalu terlihat masuk ke dalam tenda, namun dia hanya duduk, tak melakukan apapun. Rupanya yang akan bermain dengan Claudia adalah beberapa kru karnaval, yang membuat Claudia kaget karena Diego juga ada di sana. Dia dengan rela dan tanpa rasa bersalah bersedia ikut dalam permainan itu. Malam itu Claudia sangat kecewa, sakit dan merasa kotor. Dia menangis saat membersihkan tubuhnya. Dia berdarah dan itu membuatnya semakin sakit dan sedih. Dia lemas. Untung saja Ratu Ular mau dan iba pada Claudia. Dia membantu Claudia untuk bersih-bersih. Inilah sebenarnya makna dari kata-kata dan peringatan pada Claudia sebelumnya. Saat di rumah, Claudia yang melihat Diosa baru saja pulang bersama Diego, meminta sepupunya itu untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Diego yang tidak punya pekerjaan tetap. Namun Diosa salah paham pada Claudia. Dia marah dan meninggalkan Claudia yang masih berbicara. Meski Diosa berdalih jika hubungannya dengan Diego itu didasarkan cinta, namun Claudia tahu siapa Diego sebenarnya, serta kebusukan-kebusukan yang ada di karnaval. Saat malam hari, melihat Diosa sudah tertidur, Claudia cepat mengganti pakaiannya, lalu dia segera ke karnaval, karena dia ada pekerjaan penting malam itu. Namun saat Claudia meninggalkan rumah, rupanya Diosa tidak tidur. Dia tahu apa yang sepupunya akan lakukan. Rupanya di dalam tenda, Arnold meminta Claudia bermain dengan Diego atas pesanan pelanggan mereka. Nampak tak ada harapan di mata Claudia. Dia hanya melakukan tanpa ekspresi. Di dalam benaknya, ini hanya pekerjaan dan dia butuh uang. Namun beda dengan apa yang dilihat Diosa. Dia melihat apa yang seharusnya tak dilihatnya. Dia syok. Dia pergi dengan penuh isak tangis dan rasa sakit yang begitu dalam. Dia kecewa pada sepupu dan kekasihnya. Di rumah, dia sengaja menunggu Claudia pulang. Dia menuliskan apa yang dilihatnya tadi dan meminta Claudia membacanya. Claudia berusaha menjelaskan kalau yang dilihat Diosa itu bukan seperti yang terjadi. Namun Diosa tak mau mengerti. Dia menangis dan mengusir Claudia keluar dari rumahnya. Claudia terus ingin menjelaskan, namun Diosa kadung sakit hati dan tak mau mendengar Claudia. Malam yang lain, Diosa datang ke karnaval. Di sana dia menampar Diego yang bertanya mengapa dia datang. Dia juga mengabaikan Claudia yang bertanya hal yang sama. Namun niat Diosa ke sana untuk menemui Arnold dan meminta pekerjaan. Arnold meminta Diego untuk membawa Claudia pergi karena dia ada urusan dengan Diosa. Setelah itu Arnold mempersilahkan Diosa masuk ke dalam tenda. Semua orang yang ada di karnaval kebingungan mengapa Diosa datang menemui Arnold. Arnold memberitahu karyawannya kalau kini Diosa akan menjadi kasir karnaval yang baru. Setelah di dalam tenda, Arnold bertanya mengapa Diosa tiba-tiba ingin bekerja. Diosa memberi isyarat kalau semua tentang uang. Nampak Arnold mengerti. Saat itu Diosa berusaha merayu Arnold yang memang gampang terayu. Diosa memberikan pelayanan terbaiknya pada Arnold. Mereka lalu berenak mantap. Setelah itu Diosa keluar dari tenda. Di sana ada Claudia yang menunggunya. Claudia sedih Diosa melakukan ini. Jika Diosa marah, Claudia lah yang harus dihukum. Setidaknya itu yang dikatakan Claudia pada sepupunya. Namun Diosa hanya menuliskan kalimat yang berisi, "Ini belum selesai. Dia akan kembali lagi ke tempat itu." Lalu dia pergi begitu saja tanpa peduli dengan Claudia. Rupanya di rumah dia menyiapkan minyak tanah di dalam botol. Lalu dia membawa korek api, lalu pergi meninggalkan rumah setelah mematikan lentera. Rupanya dia kembali ke karnaval dan menuangkan minyak tanah ke seluruh sudut pasar malam itu. Setelah itu dia membakar sebagian tempat di dalam lokasi karnaval. Dia juga membakar arena bermain di mana Diego tengah tidur. Sempat Diego bangun dan bertanya, apa yang Diosa lakukan? Namun tak ada kata ataupun isyarat. Diosa langsung membakar tempat di mana Diego berada. Lalu dia pergi. Setelah itu Diosa pergi ke tenda tempat Arnold. Di sana dia masuk ke dalam lalu membangunkan Claudia yang sedang tidur. Dia memeluk sepupunya sembari mengingat beberapa hari yang lalu. Ratu Ular datang menghampirinya dan memberitahu apa yang telah terjadi pada Claudia. Dia juga sengaja merayu Arnold untuk melihat, lalu menghapus video Claudia yang ada di ponsel Arnold. Rupanya itu misi Diosa merayu Arnold. Dia mengajak Claudia segera keluar dari tenda. Dia langsung membakar tenda yang di dalamnya masih ada Arnold yang tertidur. Namun sebelum pergi, Claudia meminta Diosa menunggu karena dia akan mengambil sesuatu di dalam tenda. Rupanya Claudia hendak mengambil semua uang yang ada di brankas. Namun saat hendak keluar dari tenda, Arnold terbangun dan menahan tubuh Claudia. Untung saja Diosa datang dan menghantam benda keras di bagian kepala Arnold. Setelah itu mereka melarikan diri dari tempat itu. Namun Arnold masih bisa mengejar mereka. Ratu Ular sempat melihat kejadian itu dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Arnold terus mengejar keduanya, namun dia terjatuh saat hendak merebut tas dari Claudia. Itu membuatnya tewas seketika.
Tak lama dari itu, polisi terdengar datang dan mengepung seluruh bagian karnaval. Untung saja Claudia dan Diosa sudah berada di luar karnaval. Saat hendak naik ke bus, Diosa meminta Claudia untuk pergi sendiri. Namun Claudia tentu saja tak rela. Dia memeluk erat Diosa sembari mengajak sepupunya itu untuk pergi bersama. Diosa mendorong Claudia untuk segera naik ke bus. Namun entah bagaimana, rupanya ada ratu ular di dekat bus. Dia berkata pelaku pembakaran tak ada di atas bus kepada pihak kepolisian yang bertanya padanya. Kini Diosa dan Claudia pergi meninggalkan desanya menuju tempat yang akan menjadikan mereka orang yang bermanfaat dan bahagia. Tentu saja dengan uang yang banyak milik Arnold.